Shalom. Saya masih belum terlalu mendengar suaranya. Shalom. Saya yakin setiap dari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun kondisi, kenyataan yang terjadi di negara kita, tapi percayalah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi setiap anak-anak Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Femerio untuk membuka ibadah kita dalam doa. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melihat ya seminggu terakhir apa yang terjadi dengan Jakarta, dengan Indonesia gitu. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar, semua ini terjadi karena satu hal. Cinta akan uang. Akar segala kejahatan cinta akan uang. Semua kejahatan yang terjadi asalnya dari situ. Jadi kita ada di tempat ini, kita harus belajar Bapak Ibu. Dan hari ini kita mau berdoa untuk ibadah kita, dan sebagai warga negara yang baik kita juga mau berdoa untuk kota kita, untuk negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh tiba di tempat ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul beribadah Tuhan untuk memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di Jakarta, kami boleh ada di Indonesia Tuhan, di mana kami diberi kebebasan Tuhan. Tuhan, tapi Kau juga melihat Tuhan saat ini Tuhan, kota kami, negeri kami sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau lebih tahu apa yang terjadi dengan kota kami, dengan negeri kami Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berperkara atas kota kami, atas negeri kami Tuhan. Engkau yang mencurahkan hujan pertobatan Tuhan bagi kota kami, bagi negeri kami tercinta Tuhan. Kami cinta kota kami Tuhan, kami cinta negeri kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau jauh lebih mencintai kota kami, negeri kami, lebih daripada kami Tuhan. Karena begitu banyak anak-Mu, begitu banyak jiwa-jiwa Tuhan yang ada di kota dan negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hujan pertobatan Kau curahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Kau jauhkan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan untuk tamak, untuk rakus Tuhan, untuk cintakan uang Tuhan. Tapi biarlah mereka boleh memimpin dengan pengabdian Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Sehingga berkat-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan boleh ada di negeri kami, di kota kami tercinta Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para korban seminggu terakhir ini Tuhan. Baik untuk Afan Tuhan dan mereka-mereka yang mungkin saat ini kami belum mendengar beritanya Tuhan. Biarlah penghiburan-Mu boleh turun atas mereka Tuhan. Memberikan kekuatan Tuhan. Memberikan penghiburan Tuhan. Buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan, buat keluarga-keluarga yang terluka Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah berkat-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan tercurah bagi kota kami, bagi negeri kami Tuhan. Kota kami, negeri kami milik-Mu Tuhan. Berberkahlah Tuhan, beracaralah Tuhan. Kami serahkan semua kepada kedaulatan-Mu ya Tuhan. Dan untuk kedepannya Tuhan, biarlah demo yang diadakan Tuhan, protes yang diadakan Tuhan, semua apapun kegiatan yang diadakan Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan damai sejahtera, tidak memakan korban jiwa maupun luka Tuhan.
Dan biarlah semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terjadilah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami ingin beribadah di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap kami Tuhan, para pemain musik, singer, WL, kameramen, sound, usher, dan siapapun yang ambil bagian Tuhan, terutama untuk hamba-Mu saat ini Pak Doni Tuhan. Biarlah Engkau rapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh Pak Doni Tuhan sepenuh-penuhnya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan Kau melihat Tuhan, seberapa yang sudah bayar harga Tuhan, ambil bagian Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Kau lihat betapa haus dan lapar mereka Tuhan. Tuhan, puaskan mereka Tuhan, puaskan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah perjumpaan itu Tuhan mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami sambut ibadah ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Kita datang ke hadapan Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya salib-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Sungguh itu adalah anugerah yang tidak dapat tergantikan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Terima kasih Tuhan. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
Ingat bilurnya yang sembuhkan luka kita. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat salibnya yang mengubah. Ingat salibnya yang mengubah hidupku. Ingat salibnya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh pengorbananmu Tuhan tiada batas. Terima kasih Bapa yang baik, Kau telah memberikan anakmu yang tunggal bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan, kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Amin. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus. Jemaat Tuhan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat bilurnya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan pada Tuhan, ingat salibnya. Ingat salibnya yang hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, yang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas karya salibnya. Lebih lagi katakan, ingat salibnya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku. Terima kasih Tuhan. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan luka. Amin. Ingat salibnya yang menebus
hanya kasih Yesus. Kasih Yesus, Kasih Yesus bagiku. Lebih lagi katakan, ingat salibnya, ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan kita. Ada amin? Haleluya. Dengan iman katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Semuanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua yang percaya sorakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran. Yuk, yang bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, semuanya bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, dan kemenangan kami. Mari kita katakan, ku mau selalu bersyukur.
Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, Semuanya. gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Semua ada dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang paling utama itu bukan masalah materi. Ada amin semuanya? Tapi kasih setia dan anugerah Tuhan, itu berkat Tuhan yang terbesar. Hikmat kebajikan, itu berkat Tuhan yang paling terbesar. Ada amin semuanya? Woo! Katakan kasih, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. yang diberkati Tuhan katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi. semuanya. Alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Yes. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, Kasih setiamu nyata bagiku. hikmat, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab apa? Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, sebab alasanku, Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. sebab alasanku, Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. coba Tuhan saja katakan, Aku diberkati. oke siap, lebih lagi kita katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah
bagiku. Haleluya. Yang siap terima berkat Tuhan katakan sekali lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi. Ya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Semua siap menyambut kebenaran firman Tuhan yang luar biasa? Haleluya. Silakan duduk coba Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, tidak ada yang bisa Tuhan menggantikan posisi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Katakan semua karya, semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku.
setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah namamu Tuhan Yesus ditinggikan atas segala bangsa. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi kita nyatakan, sampai habis. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu Tuhan, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kalau kami dianugerahkan kedamaian, penyertaan-Mu di tengah-tengah kemelut dan kedahsyatan luar biasa beberapa hari yang terjadi ini belakangan ini.
Tapi kami percaya Tuhan tetap memelihara, menjaga bangsa kami, menyertai kami semua. Dan lebih khusus kami pada pagi hari ini berada di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Satu kesempatan yang indah kami mau gunakan dengan sungguh-sungguh supaya hidup kami semakin bermakna. Kami mengerti tujuan dan maksud Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami menemukan jawaban-jawaban yang pasti dari Tuhan lewat firman-Mu, sehingga bisa meredam, meneduhkan hati dan jiwa kami. Membuat kami tidak khawatir lagi, karena kami percaya ada Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang menyertai kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Ada satu pertanyaan penting yang ingin saya utarakan buat kita semua. Pertanyaan itu adalah, apa sebenarnya yang kita sedang perjuangkan dalam hidup ini? Apa yang kita sedang perjuangkan dalam hidup ini? Kalau saat ini yang saya sedang perjuangkan, tubuh fisik saya yang mengalami kanker di daerah lambung. Dokter menyatakan di November 2024 pertengahan saya didiagnosis mengidap kanker di lambung stadium 4. Ciri-cirinya kayak GERD. Sebenarnya sudah ada penurunan berat badan tanpa sebab 1-2 kilo. Cuman saya pikir ya biasa. Karena hampir tidak diketahui gejala-gejala kanker saya di lambung. Itu sebenarnya sudah berlangsung dari akhir tahun 2023. Hanya saya menjalani aktivitas setiap hari, santai aja karena saya merasa ya tidak terlalu mempengaruhi dalam aktivitas pekerjaan saya di kampus STT Bethel dan juga di rumah dan juga dengan pelayanan. Istri saya dengan anak saya hadir. Pagi ini dia sebenarnya bawa laptop bukan karena saya tidak mampu. Memang tidak mampu juga karena tangan saya ini mengalami kram, kebas, efek dari kemoterapi. Kaki saya juga begitu. Rambut saya bukan karena sengaja mengikuti tren 2025 Bapak Ibu ya. Tapi memang ini adalah efek kemo. Saya sudah melewati 12 kali kemoterapi. Berat banget saya rasa. Bukan saja hanya berefek pada fisik saya, tapi kestabilan emosi saya terganggu. Kondisi psikis saya juga mengalami tekanan. Iman saya juga sedikit absurditas, agak kacau juga. Itulah yang saya perjuangkan. Saya berusaha melewati proses kemoterapi itu. Puji Tuhan, waktu kemo ke-6 saya di PET scan,
di MRCCC, saya dinyatakan kanker tidak aktif lagi Pak Manu. Dokter bilang, Pak tetap harus lanjut kemo ya. Ya saya ikutin saja saran dokter, walaupun saya sempat galau. Kemo pertama saya pikir-pikir saya mau ke Malaysia aja, ke Penang. Tapi saya enggak ada support system kalau saya ke sana. Dukungan-dukungan keluarga, jemaat, orang-orang dekat saya. Tapi kalau saya di rumah sakit sini, banyak yang kunjungi. Ada kali sampai 100 orang itu kunjungi, termasuk terima kasih Bapak Gembala di sini, Pak Immanuel. Visitasi saya waktu saya datang ke rumah sakit. Kemo ke-12 saya di PET scan ulang dan dinyatakan saya sudah tidak ada kanker di lambung. Saya kira itu mujizat Tuhan ya. Saya juga baru tahu dokter itu ternyata Kristen. Karena sudah selama ini komunikasi kita cuma fokus dengan sakit saya. Setelah dia lihat hasil kemo, dia hasil PET scan, dia bilang begini, Pak puji Tuhan, Bapak ini ngalamin mujizat Tuhan katanya. Karena memang jenis yang saya alami agak bandel, sulit ditanganin. Bahkan statement dia sama istri saya, Bu, kemo itu tidak menyembuhkan. Lah, saya bilang ngapain di kemo, orang sudah tersiksa luar biasa, kemudian bikin pernyataan. Tapi dia maksudnya sebenarnya supaya saya berharap sama Tuhan dengan kondisi hidup saya. Saya hampir pindah alam tuh waktu kemo pertama. Saya rasa sudah begitu, sudah halusinasi gitu ya. Kemudian nomor rekening yang terbuka tersembunyi pun saya mulai kasih tahu ke istri saya, nomor PIN-nya gitu kan. Ya. Tapi saya puji Tuhan bisa melewati dan saya sekarang lagi maintain kemo. Maintain kemo tuh 3 minggu sekali siklusnya, saya tetap minum obat namanya TS1. TS1 itu obat yang saya minum 3 minggu, pagi 3 butir, malam 3 butir. Selama 3 minggu, istirahat 1 minggu, minum lagi obat itu. Nah itu obat yang membuat saya punya kulit jadi hitam, kering. Orang macam berbagai nasihat ke saya harus begini, begitu. Saya cuma minum air kelapa muda Bapak Ibu, tiap pagi. Tapi saya minum juga, saya pikir-pikir jangan sampai dia juga mengurangi efek dari obat kemoterapi. Karena saya mau antisipasi dehidrasi kan saya. Kemo itu membuat saya salah satu juga dehidrasi. Gitu, kekurangan cairan. Maka saya mesti doping juga gitu. Selain juga efek yang muncul muntah Bapak Ibu ya. Pernah saya muntah sampai 17 kali, 18 kali gitu di depan toilet. Sampai saya hampir-hampir menyerah Bapak Ibu, Saudara. Bukan menyerah iman tapi saya bilang Tuhan, aduh apa selesai saja hidup ini begitu kan. Dan memang karena beda Bapak Ibu ya, saya rasa dan itu pengalaman yang luar biasa yang saya alami. Nah itu saya. Nah, Bapak Ibu pasti punya juga pergumulan dalam hidup. Selain sakit juga pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, dan berbagai hal yang lain. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu setelah saya melewati pasca kemoterapi dan sakit yang saya alami. Saya menyadari ada hal yang lebih utama dari sekedar perjuangan fisik. Ada hal yang lebih penting dari sekedar bicara mengenai kesembuhan fisik saya. Saya coba teringat dengan seorang Raja Hizkia. Di dalam cerita 2 Raja-Raja 20, dia mengalami sakit parah dan hampir mati. Dia berdoa dengan keluh kesah.
Dia merendahkan hati, memohon, bargaining dengan Tuhan supaya dia disembuhkan dengan cara usianya diperpanjang. Dan ada tanda yang Tuhan berikan dan Tuhan mengabulkan untuk usia daripada Hizkia itu diperpanjang, Bapak Ibu. Saya khotbah agak mulai suara lantang. Waktu Desember saya masih terima pelayanan Pak Immanuel. Saya nggak batalin, saya tetap isi Natal, tapi pakai kursi roda gitu. Jalan saya, ya sampai mata kaki saya hilang keseimbangan, jadi hampir jatuh juga saya di mimbar gitu ya. Istri saya yang mendampingi satu kali khotbah, dia di samping, takut-takut saya jatuh. Saya tidak mau batalin, saya bilang saya tetap mau melayani Tuhan. Apapun kata orang, saya juga tidak punya penganut namanya mati di mimbar masuk surga, bukan itu ya. Bapak bisa nggak? Bisa, saya bilang. Gitu aja saya jawab. Dan saya pakai kursi roda, saya pelayanan. Saya masih ketemu ada nama Ibu Evelyn Nadea, duduk di samping saya pakai kursi roda lagi dengar khotbah. Saya bilang begini, Bu, saya dikasih mimpi 2 kali yang sama. Soal apa? Soal anak-anak mentawai. Terus saya mau pingin bawa mereka sekolah di Petamburan. Bagaimana caranya? Oke, nanti kita ngomong, Pak. Akhirnya jadi Bapak Ibu. Sekarang tuh anak-anak 13 anak bawa di Petamburan. Maksud saya punya hati untuk mau melayani Tuhan tidak redup. Saya tetap semangat walaupun kondisi fisik saya agak melempem begitu ya. Nah, kita balik kepada Hizkia ini. Ketika dia mengalami reaksi dari pasca mujizat, dia mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Hizkia tentunya bersuka cita. Tapi ada yang jadi masalah di sini Bapak Ibu. Hizkia hidupnya sembrono setelah dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tuhan memperpanjang padahal remisi 15 tahun kepada dia. Saya coba juga bandingkan dengan 10 orang kusta cerita di dalam Lukas pasal 17. Menderita penyakit kusta, terisolasi dari masyarakat, memohon belas kasihan dari Tuhan dan Tuhan menyembuhkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Yang balik itu cuma satu saja untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang dialami, sedangkan 9 ini nggak jelas, tidak balik kepada Tuhan, tidak menyadari bahwa Tuhan yang menyembuhkan dan dia tidak tahu berterima kasih. Hampir mirip-mirip dengan karakter Hizkia, tapi refleksi dari perilaku Hizkia yang ceroboh itu. Apa yang kita bisa pelajari refleksi teologis daripada 2 cerita ini menunjukkan mengenai penderitaan bisa menjadi titik balik spiritualitas. Sama dengan saya Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengalami kondisi cancer, maut di depan saya mengalami satu titik balik yang menyadari bahwa kehidupan saya hanya atau berpusat dan diatur oleh Tuhan. Padahal dulu saya sangat jujur, arogan, agak sombong. Merasa sudah kuliah S3, doktor, punya jabatan struktural yang bagus. Saya posisi wakil ketua 3. Saya merasa energik, masih muda, saya belum 50 tahun, saya masih 44 tahun. Masa pelayanan saya lagi menanjak. Saya coba, tapi saya tidak seperti Raja Babel itu loh. Tuhan membuat dia jatuh sampai serendah-rendahnya. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ada maksud Tuhan di balik itu semua. Saya coba melihat ada satu hal yang lebih penting, lebih substansi daripada saya terjebak dalam kondisi
sakit saya, sehingga saya merenungkan dengan kondisi saya yang sudah terkapar. Saya tidak mau juga merenungkan terlalu dalam dengan kondisi fisik saya ini. Saya melihat Bapak Ibu, dari dua cerita ini, dua tokoh ini, antara orang kusta dan Hizkia ini, kesembuhan bukan hanya soal fisik, tetapi Tuhan memberikan sebuah undangan, sebuah peluang, kesempatan untuk mereka mengalami transformasi batin. Itu juga Tuhan kerjakan dalam diri saya. Supaya hati dan jiwa saya juga ditransformasi oleh Tuhan sedemikian rupa. Semakin dalam, semakin ketat, semakin intim dengan Tuhan. Jadi waktu yang ditambah oleh Tuhan, harusnya Hizkia ini dengan 9 orang kusta itu punya kecerdasan spiritual itu semakin meningkat. Tapi mereka gagal menjaga hikmat mereka yang harusnya menjadi orang-orang yang bijaksana. Saya teringat Mazmur 92 Bapak Ibu. Usia kita tuh 70-80 tahun. Tapi ditutup dengan kalimat ayat 12 bahwa hidupmu selama itu harus bijaksana. Semakin usia bertambah harus semakin bijak. Tapi respon daripada Hizkia dan 9 orang kusta yang sebenarnya itu merupakan anugerah Allah, menjadi kesempatan dan peluang untuk mereka membenahi diri. Kan begitu toh? Harus bertobat, harus belajar bersyukur bahwa sumber kehidupan itu datangnya dari Tuhan. Yang menentukan panjang usiamu itu adalah Tuhan. Kesadaran ini yang harus terus dipupuk dalam jiwanya dia. Supaya kehidupannya semakin tertib dan disiplin selama kesempatan 15 tahun dia hidup. Sedangkan orang kusta itu ya intinya harus lebih banyak penyembahan dong. Lebih banyak intim dengan Tuhan. Kesalahan yang dibuat oleh Raja Hizkia adalah dia pamer kekayaannya dia kepada Raja Babel. Tuhan bilang, tidak lama lagi nanti kekayaan yang kamu pamerkan ini akan hijrah ke Babel. Hizkia menjadi sombong, arogan. Dia menganggap dia paling pintar, padahal dia orang bodoh yang mengata-ngatai orang lain bodoh. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan baca, ternyata ada cerita itu di Pengkhotbah 10 mengenai kebodohan-kebodohan di bawah kolong langit. Makanya mulut itu harus dijaga. Mulut dijaga itu dekat dengan Tuhan, belajar firman supaya kita berhikmat dan bijak. Supaya tata bicara, perkataan, perilaku kita juga harus jaga. Hizkia tidak memupuk ini. Dia lebih peduli dengan kehidupan duniawinya, tapi dia lupa memperhatikan soal masalah batin, soal masalah kerohanian, soal perkara-perkara di atas. Dia terlalu pusing terjebak dengan perkara dunia, dengan yang tadi dikatakan mamon itu. Dan pada akhirnya itu dia menjadikan sebagai tuannya, dan dia kehilangan hidupnya sendiri itu. Sama dengan orang kusta itu, 9 orang kusta. Menunjukkan ada kelalaian rohani yang dilakukan oleh mereka. Saya di sisi lain berdoa, Tuhan limpahkan kedamaian. Tapi di sisi lain Tuhan bersyukur bisa terjadi begini. Supaya pemerintah itu koreksi.
Itu suara ilahi loh. Mengingatkan supaya jangan arogan, jangan sombong. Hizkia ini kan pejabat toh, pejabat pemerintahan juga, dia seorang raja. Tapi di sisi lain ya, pengerusakan fasilitas juga kurang baik, menurut saya tidak setuju juga. Kan nanti kita susah sendiri toh. Mau naik kereta susah, mau naik busway jadi susah, pekerjaan terlambat, kondisi ekonomi juga lagi tidak baik Indonesia. Gitu, harus bisa kita menahan diri. Ya. Lewat ayat yang kita baca dan lewat peristiwa yang sedang terjadi, kita menjadi satu refleksi bahwa kita nggak bisa bawa kekayaan itu. Dan Alkitab sudah bilang, banyak pencuri dan ngengat kalau engkau menabur kekayaan di bumi. Disantroni perampok. Wah, saya pikir itu jam 1,1 miliar itu diambil. Dia jual di tukang, saya mau cek itu jangan-jangan di pasar Senen dia jual luak kan, dia mau cek itu ya. Atau di Taman Puring gitu ya. Harga jangan ke 1 juta, 50 juta pun mereka beli kalau memang itu asli ya. Gitu. Yang mengingatkan Bapak Ibu kita, ada hal yang lebih penting dari sekedar kita menjalani hidup mengumpulkan harta. Hal-hal yang bijaksana. Oke. Coba next. Saya Bapak Ibu, kita pernah, beberapa bulan lalu kami mengadakan di sekolah STT seminar lectureship HL Senduk memperingati ulang tahun Seminari Bethel. Lalu kita mengundang pembicara-pembicara di luar negeri, termasuk pembicara lokal, termasuk saya. Nah, judul tema besar Divine Healing, kesembuhan ilahi. Saya dapat bagian untuk presentasi jurnal, saya melakukan penelitian, pendekatan metodologi, fenomenologis. Jadi studi fenomenologi pengalaman penderita kanker dalam memaknai pertolongan Tuhan Yesus selama kemoterapi dan dampaknya pada kesejahteraan spiritual dan kualitas hidup. Apa yang saya temukan di sini Bapak Ibu, atau maksud saya, coba next, tujuan penelitian saya maksudnya adalah mengungkap bagaimana pemaknaan pertolongan Tuhan Yesus memproses hidup saya sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan spiritual dan kualitas hidup. Saya coba gambar grafiknya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ya, kesembuhan ilahi divine healing melalui karya Tuhan Yesus meningkatkan kesejahteraan spiritual dan kualitas hidup. Muncul satu pertanyaan, apakah benar kesembuhan ilahi yang saya alami, divine healing dari Tuhan, membuat kesejahteraan spiritual saya semakin meningkat, lalu ada peningkatan juga dalam kualitas hidup saya. Kesejahteraan spiritual itu apa? Kualitas hidup itu apa? Begini Bapak Ibu, kesejahteraan spiritual itu adalah kerohanian kita semakin meningkat, kita semakin peka dengan suara Tuhan. Hal-hal sederhana pun kita mengakui ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Saya coba cerita waktu saya mau pasang chemoport di sini. Di sini Bapak Ibu ada chemoport. Saya entah sudah berapa kali bius karena saya sakit itu berturut-turut. Dari bulan Agustus saya kena hernia. Oktober saya kena usus buntu, baru ditutup dengan hadiah bulan November saya kena cancer. Saya dibius ada kali sekitar bius total tuh 5-6 kali. Masukin kamera tuh dari dubur sama dari
mulut. Selama seumur hidup saya belum pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Baru kali ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu pasang kemoport, dokter bilang begini, Pak, dokter anestesi, bius lokal aja ya, karena mereka melihat kondisi ginjal saya kurang baik juga karena ada ada kista di ginjal saya. Bukan karena saya tidak hidup sehat Bapak Ibu, saya hidup sehat karena ini genetika turun. Adik saya yang paling bungsu juga ngalamin autoimun. Gitu. Jadi kami ada kecenderungan ke sana. Lalu Bapak Ibu, saya di bius lokal saja disuntik sini. Terus dokter itu tutup mata saya nggak boleh lihat. Kemudian itu alat seperti alat las. Dret gitu. Dia kasih tahu, Pak, Bapak tinggal di mana? Gitu, ngajak, ngobrol. Sambil dret gitu loh. Pak, kami belah ya. Disayat. Kami sayat ya. Bilang Pak kalau sakit gitu. Lalu diajak ngomong begitu, dia dret. Tiba-tiba tuh pancaran apinya tuh kena di sayat. Saya merintih sakit. Gitu. Saya bilang, mana Tuhan? Mana Tuhan? Tuhan tolong dong. Saya sudah melayani Engkau. Saya bicara tentang Engkau. Saya bicara mengenai Tuhan itu ada. Sekarang saya sakit. Mana Tuhan? Bapak Ibu Saudara. Selesai saya dipasang alat itu. Saya dibawa satu ruangan khusus untuk diobservasi. Melihat hasil pasca dari pasang kemoport. Harganya mehong 40 jutaan pasang. Saya belum cerita. Saya kan sebagai asuransi Bapak Ibu. Tapi ada ceritanya. Saya keluar 2 kali dari asuransi. Jadi logikanya saya nggak mungkin masuk ke 3 kali asuransi. Saya dalam kondisi sehat. Gitu. Waktu saya dibawa di pinggir begitu. Saya nangis. Saya nangis sejadi-jadinya Bapak Ibu. Bukan karena sakit. Suster juga dokter lihat, kenapa ini Bapak ini kok tiba-tiba nangis. Di dalam operasi kok dia gak nangis. Sekarang dia nangis gitu. Lalu ada Pak Henok Budianto juga datang kunjungan. Dia datang, saya udah makin nangis sejadi-jadinya Bapak Ibu. Tahu gak apa yang membuat saya nangis? Saya nangis gara-gara sebenarnya Tuhan itu sudah hadir dalam hidup saya. Dia sudah ada waktu di meja operasi. Cuman saya tidak sadar. Saya pikir itu Tuhan itu akan menampakkan diri dengan cahaya. Malaikat datang mengalami kekuatan dari Tuhan. Sebenarnya tidak. Dokter itu sudah diutus oleh Tuhan. Memberikan penghiburan buat saya. Memberikan dorongan, motivasi, kekuatan, penyertaan. Lewat dokter itu. Cuman saya itu tidak peka perkara begini. Hal-hal sepele juga Bapak Ibu sebenarnya Tuhan hadir. Tuhan ada mendampingi, menyertai saya. Cuman saya tidak sadar. Ini contoh yang namanya bicara tadi. Soal kesejahteraan spiritual. Bicara soal kedamaian, sukacita, kekuatan dari Tuhan. Jadi ini bukan bicara kesembuhan fisik. Tapi bicara kesembuhan rohani. Peningkatan kualitas kesejahteraan rohani kita jauh lebih penting dari sekedar kesembuhan fisik. Daripada kita hidup sehat tapi kita tidak peka dengan suara Tuhan. Itu lebih celaka. Kalau begitu Pak, mari kita sakit. Bukan itu maksud saya. Jangan tunggu sakit Bapak Ibu baru kita peka dengan suara Tuhan. Jangan sudah ada masalah dulu, baru kita cari Tuhan dan kita sadar. Sebenarnya Tuhan menolong kita, cuman kita sendiri tidak sadar. Karena iman kita tidak dilatih. Tidak pernah memikirkan kesejahteraan rohani kita.
Kita cuma memikir jam Rolex kita, rumah kita, kekayaan yang kita miliki. Kita tidak sibuk dengan perkara-perkara di atas. Setelah kejadian seperti ini, baru kita cari Tuhan. Itu juga yang membuat Hizkia ini gagal. Dia tidak memanfaatkan peluang kesempatan 15 tahun itu untuk meningkatkan kesejahteraan rohaninya. Harusnya kesembuhan itu membuat dia punya peluang untuk memupuk hati dan jiwanya dengan firman Tuhan, dengan persekutuan, dengan doa dan penyembahan, terlibat dalam komunitas, jemaat. Bukan sibuk dengan perkara-perkara dunia. Bukan tidak penting Bapak Ibu kita cari cuan. Tapi kan Pak Gembala bilang, ayo komsel. Sisihkan waktu. Bukan persoalan kehadiran kita. Tapi kegiatan-kegiatan itu untuk memupuk kerohanian kita. Semakin kuat, semakin tajam. Supaya ketika ada masalah hidup, iman kita enggak absurditas, enggak kacau. Enggak mengalami turbulens berat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kenapa bisa begitu kita ucapkan? Karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal rohani. Kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi pun ketika peristiwa masalah terjadi, kita tidak terlalu khawatir. Bukan berarti nggak khawatir, tapi tidak terlalu khawatir dan tidak terus-menerus khawatir. Karena kenapa? Ada Tuhan. Bukan manusia nyaris terhindar dari kekhawatiran. Kata jangan khawatir sebenarnya lebih tepat, jangan terus-menerus khawatir. Itu yang sedang dipersoalkan oleh teks Matius pasal 6. Bukan tidak boleh khawatir. Khawatir, setiap manusia kita khawatir. Saya punya istri dan anak, saya mau pindah alam masalahnya. Gitu. Kita mesti pakai tanggung jawab. Jangan bilang begini, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Pelan-pelan dulu bos kalau ngomong. Renungkan dulu ayat itu. Kan kita masih ada istri anak gitu, nggak boleh egois dengan hidup toh. Ya beda dengan Paulus katanya karena dia nggak kawin gitu ya. Nah, apa yang saya dapat Bapak Ibu selain masalah kesejahteraan spiritual, kualitas hidup. Apa tuh Pak kualitas? Kita makin jelas tujuan kita mau kemana. Tuhan mengingatkan bahwa bumi ini bukan tempatmu yang menjadi selama-lamanya. Kamu hidup di sini untuk menata hidup. Persiapan masuk dalam kerajaan Allah. Makin kita terarah. Jangkar kita jangan ditambat di dunia ini. Jangkar kita ada di kerajaan Allah. Semakin kita mengerti. Oh iya ya. Selain itu Bapak Ibu Saudara, kita semakin lebih sabar. Lebih mengasihi istri kita. Menyayangi pasangan. Kan kita gak tahu. Saya berangkat naik mobil dengan istri atau motor, kita jalan, sebelum jalan nih Bapak Ibu, doa dulu. Sebelumnya, oh enggak. Satu sibuk kerja, dia mau ke PIK, saya mau ke Petamburan. Tapi sekarang bangun pagi, kita mesti baca ayat. Nah ada buru-buru, baca ayat, apa Tuhan bicara. Kemudian kita doa bersama, gandeng tangan. Sebelum jalan saya cium dulu istri saya. Kemudian sampai di mobil. Padahal dia sudah doa di rumah. Sebelum jalan, doa lagi. Doa melulu, enggak masalah. Nah, itu kita punya pengalaman dengan Tuhan. Artinya yang saya mau sampaikan, kualitas hidup makin meningkat. Kualitas hidup kita makin meningkat. Kenapa? Kita jelas mau kemana. Pak, Bu, saya kasih tahu ya. Jangan ribut soal uang dengan istri. Udah tenang-tenang aja kita suami-suami. Karena akar ke segala kejahatan kan tadi cinta uang, toh betul enggak? Kalau kita ribut berarti kita masih sibuk dengan perkara itu orang. Bukan kita enggak penting dengan transparansi, akuntabilitas dan segala macam. Cuman kita mesti ukur. Betul enggak? Ukur. Ini sudah mau mengarah kepada saling menggigit. Hati-hati jangan saling membinasakan. Kan begitu toh?
Kita ukur, enggak boleh, tahan, damai. Yuk kita, sudah. Peluk-peluk, cium-cium, kan begitu. Damai. Tapi kadang-kadang kan suami kasih jatah sama istri, minta laporannya. Itu uang kok baru saya kasih kemarin? Kamu kemanain ya? Mana laporan? Wah, ribut itu. Ribut. Bapak Ibu, bukan saya sekali lagi tidak penting. Tapi kita melihat esensi hidup itu. Hal yang lebih esensi dari itu. Lebih prinsip itu apa sebenarnya? Itu jaga kedamaian, keharmonisan, kerukunan. Kan begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat istri saya yang tidak rohani, ya sudah. Itu pilihannya. Kan nanti juga penghakiman kan urusan masing-masing. Tapi kita sudah menasihati. Tapi kita juga tidak boleh merusak roh kita. Masa cuman perkara 100-200 ribu kita punya iman dan jiwa ini jadi rusak gitu loh. Yang selama ini kita sudah pupuk bertahun-tahun. Cuman karena perkara mamon jadi masalah. Itu kan karir sudah dari bawah nanjak gitu ya. Udah pasang baliho besar, akhirnya terpilih. Cuman karena persoalan karakternya dia tidak siap mempertahankan posisinya. Orang punya potensi skill membuat dia punya karir naik. Tapi membuat dia bertahan dalam posisi itu karakter. Setuju gak Bapak Ibu? Jadi ada yang lebih penting dari sekedar kesembuhan fisik. Ada yang lebih penting dari sekedar perkara-perkara yang sedang kita hadapin. Apa itu Pak? Kerohanian kita, karakter kita, tujuan hidup. Setelah kematian mau kemana? Itu juga perlu direnungkan. Jangan sudah sakit baru kita menyadari. Sekarang Bapak Ibu sehat. Inilah peluang dan kesempatan. Karena kalau sudah misalnya ya kena gula, katarak, gula naik di mata. Anda mau baca firman bagaimana? Kasihan deh loh. Anda kalau sudah kena stroke mau ke gereja kan susah. Sekarang sehat. Maksimalkan hidup. Tingkatkan kualitas hidup semakin lebih baik lagi. Saya khotbah begini Bapak Ibu, serius. Kita semua harus bertobat termasuk saya juga. Kalau enggak bertobat kita, saya mau berhenti khotbah ini. Yo ngapain saya khotbah kalau kita enggak ada hati untuk bertobat. Saya bukan pembicara yang keliling-keliling cuman fasih bicara karena pakai AI. Karena kita semua ini, saya punya kepentingan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Untuk supaya Bapak Ibu kita semua nanti kelak berada bersama Tuhan di kerajaan Allah. Nah coba next, saya punya waktu terbatas. Nah, sebelumnya ini, enggak usah dibaca ini pusing nanti jemaat ya. Tampilin di layar. Next. Jadi Bapak Ibu, saya menemukan dalam penelitian saya bahwa anggota jemaat yang menderita kanker memaknai pertolongan Tuhan Yesus selama kemoterapi itu melalui ada 5 aspek yang saya temukan. Jadi saya tidak mengejar yang namanya kesembuhan loh. Tapi dalam proses kemoterapi saya melihat bagaimana providensia Allah, penyertaan Allah, tiang awan dan tiang api itu menyertai saya. Saya melihat hal itu. Dari mana? Kehadiran dia sebagai pribadi yang nyata dalam hidup. Yang kita anggap tadinya dia adalah Allah yang tidak terjangkau, Allah di luar jangkauan pikiran kita. Tapi jangan lupa, dia Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita. Allah yang dekat dengan kita. Dulu kita anggap dia Allah yang transenden. Tapi setelah saya merasa kondisi saya sakit, saya punya kondisi drop, justru saya semakin peka dan melihat fakta Tuhan adalah Allah Immanuel. Dia tidak sekali-kali meninggalkan saya. Maka saya diperkuat dengan Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku ada di lembah kekelaman, gada dan tongkatnya tetap menyertai aku. Saya makin peka Bapak Ibu. Setelah sakit saya jadi terbuka pikiran saya. Bukan saya enggak sebelumnya hidup ugal-ugalan dan tidak bertobat, bukan.
Tapi semakin kesini saya semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan, semakin peka dengan suara Tuhan itu. Bukan berarti saya semakin gejolak iman saya kalau iman tidak betul Bapak Ibu Pastor. Dia akan berontak dengan Tuhan, dia akan gugat dengan Tuhan. Katanya Tuhan menyembuhkan. Saya tidak kejar kesembuhan loh Bapak Ibu. Kesembuhan itu haknya Tuhan. Tapi yang utama Bapak Ibu, kita harus kejar pertumbuhan iman kita. Itu tanggung jawab. Soal sembuh dan tidak, itu hanya Tuhan. Hizkia juga begitu. Dia menyadari sumber kehidupan adalah dari Tuhan sendiri. Tapi yang terpenting pergumulan kita bukan persoalan berapa lama kita hidup. Tapi selama kita hidup, hidup kita harus bijaksana. Itu Mazmur 92. Kita melihat pengenalan-pengenalan mujizat dalam hal-hal sederhana. Jadi Bapak Ibu makin kita peka. Jangan bilang, oh kebetulan. Kita orang Kristen, orang percaya. Segala yang terjadi di bawah kolong langit ini semua dalam kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Tuhan yang kendalikan. Lalu saya mengalami perubahan cara pandang. Saya melihat cara pandang jadi berbeda. Kemudian ternyata Bapak Ibu, kekuatan komunitas iman itu penting. Poin keempat. Jadi ketika sakit, wah, support sistemnya kuat. Coba kalau saya ke Malaysia, saya tidak ada support system. Kenapa Bapak Ibu kekuatan dari komunitas iman percaya? Makanya Bapak Ibu jangan tinggalin jemaat gereja ini. Jangan ibadah online. Pendeta online lebih keren. Nanti kalau ada masalah, siapa yang mau pendeta online yang mau ini kalian? Enggak kan? Pasti gembala. Jemaat di sini akan saling menopang, saling menguatkan. Saya juga ngalamin hal yang sama Bapak Ibu. Ketika saya dioperasi sakit, wah itu jemaat silih berganti datang. Kirim makanan termasuk transfer uang. Saya mau kasih tahu, ada yang transfer saya Pak Emmanuel 20 juta. Untuk saya. Itu karena kenapa? Komunitas. Saya dulu pikir, untuk apa sih jadi orang baik? Tapi baru saya menyadari, ternyata apa yang kita tabur, apa yang kita dulu berkorban, kita tolong. Waktu kita mengalami seperti ini, waktu saya mengalami seperti ini, tangan Tuhan tuh luar biasa memberikan potongan lewat orang-orang itu. Komunitas iman itu penting. Jadi kalau ketemu sesama jemaat, Bapak Ibu, jangan anggap remeh orang. Halo, apa kabar? Gimana Pak? Halo Bu. Ada encim-encim turun tangga. Tante saya tuntun ya. Jangan Bapak Ibu pikir cuma sekedar menolong. Tuhan lihat Anda punya perbuatan. Dan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kau akan nikmati. Kalau engkau menabur yang baik, engkau akan mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan itu saya alamin. Lalu Bapak Ibu, saya punya kesaksian sebagai bentuk pelayanan. Saya seperti burung Raja Wali ganti bulu. Walaupun rambut saya masih pelontos. Tapi isinya sudah dibaharui Tuhan loh. Saya diundang sama salah satu asuransi. Boleh saya sebut label? Gak masalah ya. Gak masalah ya, nanti diedit gitu. Saya diundang Allianz. Jadi usia 43 tahun, Bapak Ibu, kan 39 atau 40 saya keluar dari asuransi kedua. Saya pikir kan ada BPJS. Ya udah pakai BPJS aja lah. Gitu. Nah, usia 43 Tuhan tuh ngomong di sini. Saya belum akui dulu itu suara Tuhan. Nanti setelah saya sakit baru saya ingat. Tuhan ngomong sebenarnya ke saya. Kamu asuransi, kamu asuransi, kamu asuransi. 3 kali ngomong. Lalu saya bilang, nih, saya gak bilang, suara Tuhan bicara sama saya. Nggak begitu, saya bilang, nih, coba kamu ketemu teman kita, dia kan agent. Untuk saya mau masuk asuransi. Akhirnya istri saya ketemu. Waktu ketemu, dia DM ke saya. Pak, ini saya sudah dengan agent. Ini mau bagaimana nih? Di otak saya tuh muncul 3 kali ngomong. Sesuai tagihan, sesuai tagihan, sesuai tagihan. 3 kali Bapak Ibu. Terus habis itu saya bilang begini, coba hitung preminya. Sesuai tagihan aja.
Lalu dihitung, keluar 1,1 juta per bulan. Waktu itu, usia 43 tahun. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, setelah dihitung 1,1, kayak seperti tidak ada beban. Sudah. Oke, eksekusi. 1,1 per bulan, saya bayar. Walaupun kita hamba Tuhan, kadang-kadang kan ya sampai di leher gitu ya, waktu debit tertunda 2 bulan. Karena dia batas 3 bulan tuh, nggak ada uangnya gitu kan. Tunggu 5 hari kemudian baru masuk. Oh ini khotbah dari Sungai Yordan. Baru ke debit dia gitu kan. Ke debit gitu ya. Jadi kita jalan aja. Saya jalan aja dengan percaya gitu. Dengan Tuhan. Satu ketika saya pernah khawatir. Saya berdoa itu paling cepat. Nggak nyampe 5 detik. Waktu saya duduk begini, karena hati saya pikiran khawatir. Tuhan kasih visual mengenai Musa membelah laut. Sudah berhenti saya di situ. Kamu tuh jangan khawatir. Saya adalah Allah penguasa jagat raya ini. Sudah saya berhenti berdoa Bapak Ibu. Doa tercepat itu. Karena kalau Anda doa dalam kekhawatiran salah loh. Nggak maksud saya ya Bapak Ibu. Harusnya orang itu kalau berdoa dengan penuh keyakinan bukan dengan kekhawatiran gitu ya. Ini saya karena khawatir saya berhenti berdoa. Ya udah, karena Tuhan sudah meyakinkan saya melangkah lagi. Jadi saya belum sakit, usia 43. Tiba-tiba saya kena itu hernia, sakit usus buntu. Saya pakai pertama BPJS. Bukan BPJS enggak bagus. BPJS itu bagus dikelola. Saya berharap BPJS harus semakin baik sejajar dengan asuransi. Cuman faktanya waktu saya pergi ke rumah sakit tipe C, kan puskesmas tipe C. Waktu tipe C, dokter itu buru-buru. Saya kira ketik, bikin lapor. Dia sibuk dengan administrasi laporan, dia nggak berinteraksi dengan saya. Saya sebagai pasien juga nggak puas gitu. Kalau ke dokter yang khusus bayar, yang 1 kali konsultasi 400.000, wah puas kita. Oke, nanti kasih obat saja ya, pulang. Sudah tebus resep dibawa, obat keluar generik. Pak, saya lagi keluhan di sini, dia kasih obat apa nggak tahu. Sudah Bapak Ibu, saya masih sakit. Akhirnya datang lagi, dokter bilang sudah CT scan atau apa gitu, saya ikut. Sampai saya dirujuk, mau pergi ke rumah sakit tipe B, dia punya pertemuan jadwalnya makin lama. Jadi semakin canggih itu rumah sakit, tipe A apalagi, tunggu 3 bulan, baru Bapak Ibu bisa ketemu dokternya. Loh ini beneran, saya nggak tahu, pengalaman enggak? Semakin grade-nya tinggi, semakin lama, karena pasiennya makin banyak. Putarannya siklusnya makin jauh gitu. Udah keburu pecah saya punya usus buntu. Jadi akhirnya saya bilang begini, saya kan punya asuransi. Saya coba pergi ke rumah sakit di Kebun Jeruk. Waktu Kebun Jeruk, Pak, Papa pakai apa asuransi? Dicek begini. Saya telepon agent. Oh agentnya baik sekali. Bisa atur. Penyakit belum berat. Hernia usus buntu belum kategori penyakit berat. Bayar. Keluar berapa? 112 juta. Kedua operasi 98 juta. Sesuai tagihan. Iya sesuai. Jadi saya keluar dari pintu rumah sakit, lenggang kangkung aja saya begini. Nggak ada yang saya bayar. Oh ada uang non medis 30.000. Terus Bapak Ibu Saudara, waktu saya didiagnosis kanker November, IHK saya sempat telat laporan. Karena pakai tes IHK tuh ambil darah 5 tabung. Itu untuk diagnosis kanker juga. Saya saran sih kalau orang kalau kena di payudara, mohon maaf ya, menurut pengalaman saya jangan biopsi deh. Karena dia kan dikorek begini kayak cacar air, pecah, bisa menyebar gitu. Sehingga pakai teknologi IHK itu memang agak lama, IHK itu bisa 2 minggu, 3 minggu. Cuma saya nggak tahu, ini ada dokter di sini, saya masih berasumsi, saya orang awam ya, saya dokter rohani bukan dokter fisik ya. Tapi setidaknya saya beberapa jurnal yang saya baca agak masuk akal. Di Singapura begitu, jadi dia pakai tes sudah bukan karena biopsi. Ya udahlah. Saya akhirnya Bapak Ibu pakai lama laporannya. Saya sudah merintih sakit di bagian perut ini. Bulan November Bapak Ibu. Udah sakit banget. Untung dokter Ike, Ibu Gembala, nelpon. Don, kamu harus segera. Wah itu dengar Bapak Ibu. Pimpinan kita itu bukan cuma bicara masalah ngatur-ngatur gereja. Tuhan itu berbicara lewat hamba Tuhan kepada jemaat. Jadi dia bicara ke saya. Saya tahu itu Tuhan suruh. Kamu pergi ke Karawaci. Saya langsung ke Karawaci Bapak Ibu. Udah nggak tunggu di Kebun Jeruk. Saya pergi ke Karawaci. Dokter bilang begini, Bapak biopsi aja. Sudah karena mau cepat,
Saya biopsi. Untuk mencari tahu ini apa di dalam. Langsung Bapak Ibu ketahuan saya cancer, bawa di MRCC. Dokter mau suruh saya juga mau biopsi. Tapi dia sudah tidak nunggu karena kelamaan takutnya. Dokter bilang langsung segera di kemo. Tanggal 1 Desember saya di kemo Bapak Ibu. Bayangkan, tapi sempat dibiopsi. Saya dibiopsi ulang dan di PET scan. Alat PET scan juga ada 2, 1 mati, meninggal. Jadi tinggal 1. Tuh PET scan di rumah sakit. Bapak Ibu, di situ juga kan BPJS, ngantri. Itu kan rumah sakit tipe A. Ngantri. Saya karena asuransi, dokter sore bilang, besok pagi saya dijadwal langsung PET scan. Cepat, nggak pakai tunda. Langsung. Saya tidak bilang, sekali lagi BPJS tidak bagus. Mendiskreditkan itu. Ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin rumah saya belum selesai di surga, atau saya masih pekerjaan ada di bumi kan. Saya mikir sederhana begitu. Jadi Tuhan masih menolong. Teman saya Bapak Ibu, kan pakai BPJS, dia cancer. Saya doain dia sudah sembuh, sudah PET scan sudah tidak ada cancer. Ternyata metastasis. Itu cancer kayak teroris gitu ya, sembunyi sebentar, tiba-tiba dia muncul gitu. Jadi dia sudah jalan-jalan, terus kemudian metastasis. Sudah sembuh. 5 hari kemudian saya dengar dia meninggal. Wah, saya langsung kena psikis. Emosi saya jadi nggak stabil. Wah, perut saya berputar Bapak Ibu. Tahu nggak apa? Muntah. Saya stres ternyata. Karena dengar kematian begitu teman saya langsung di pagi-pagi jam 5 gitu Bapak Ibu. Kena saya di psikis. Tapi saya lewatin gitu. Bukan saya tidak, tapi ada perbedaan penanganan. Obatnya beda. Termasuk Neokin itu suntik vitamin Neokin yang untuk meningkatkan sel darah putih. Di BPJS nggak dapat. Di saya asuransi dikasih. 1 kali suntik berapa Bapak Ibu? 1,1 juta. Saya dapat 5 pack. 5 hari. Jadi ada suster saya, istri saya sendiri jadi suster nyuntik. Lalu saya diundang sama Alliance untuk bikin testimoni kemarin di Pluit. Yang hadir tuh hampir 2.500 agent untuk bikin saya testimoni. Saya bilang begini, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya akan mentestimonikan diri saya sebagai Alliance bla 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 bla. Tuhan yang suruh saya masuk Alliance. Saya berani banget ngomong begitu. Ya karena memang suara Tuhan begitu bicara ke saya. Saya ngomong, wah mereka tepuk tangan. Sambil kesaksian tentang testimoni mengenai asuransi, saya juga kesaksian tentang Tuhan saya bicara di depan 2.500 orang. Saya dapat emas 1 gram. Emas katanya lagi naik sekarang ya. Saya belum jual gitu. Dapat hadiah saya emas 1 gram dari testimoni. Saya tiba-tiba video saya viral Bapak Ibu. Teman saya, mahasiswa saya itu sampai WA ke saya karena gara-gara saya punya testimoni mengenai klaim asuransi saya. Tahu berapa sudah habis sekarang? Nih kira-kira berapa? 1,1 miliar habis. Saya cuma keluarin duit belum sampai mencapai 100.000 biaya non medis. Coba lihat, Tuhan tuh menjaga dan memproteksi. Jadi kalau Tuhan yang sama menolong saya, Tuhan yang sama pun akan menolong Bapak Ibu Saudara. Yang penting Bapak Ibu baik-baik dengan Tuhan lah. Intim dengan Dia, mengasihi Dia. Saya enggak pernah, dulu bangun pagi enggak pernah ngomong ini. Lord, I love you so much. Aku sangat mencintaimu. Sekarang saya mesti belajar. Bukan belajar, saya jadi dengan isi. Tuhan, saya mengasihi dan mencintai Engkau. Walaupun saya nakal, saya banyak masalah, saya belum sempurna. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita cari handphone. Siapa update status Facebook? Lihat. Saruni. Kita nggak lihat Tuhan dulu. Kita nggak cari perenungan dulu dari sorga. Langsung menanggapi perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Wah udah. Hal-hal beginilah yang merusak jiwa kita dan akhirnya kita nggak jadi benar. Amin. Firman Tuhan. Mari kita beri kemuliaan. Mohon maaf aku kelamaan. Saya mengundang pemain musik. WL Singer. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya bukan pegawai asuransi ya, saya disuruh masuk asuransi ya, sekali lagi ya.
Tapi karena Tuhan ngomong jadi ya. Maksud saya ada hal-hal yang lebih penting dari sekedar kesembuhan fisik yang saya alami. Jangan Bapak Ibu terjebak dengan persoalan rumah tangga, ekonomi. Bukan itu enggak penting, tapi kita lihat Tuhan dulu pertama. Tuhan ngomong apa sama kamu? Baru Anda bicara. Jangan ngerocos, gak pernah dekat dengan Tuhan. Akhirnya berantakan. Sumber hikmat dan pengetahuan datangnya dari Tuhan. Loh, saya ngomong, saya kuliah S3. Saya kuliah juga manajemen loh. Nilai saya cum laude. Saya juga pendidikan sekuler Bapak Ibu. Mengerti itu soal manajemen. Tapi pada akhirnya saya menyadari hikmat dan sumber pengetahuan hanya datang dari Tuhan. Uangmu tidak bisa membayar kehidupan. Uangmu tidak bisa mengatasi segala-galanya. Coba lihat tuh. Orang-orang yang sok pamer kekayaan mereka. Pada akhirnya jatuh juga. Merasa diri hebat, jadi arogan, jadi sombong. Tapi hari ini Bapak Ibu, sebelum Anda sukses dan diberkati Tuhan, Anda sudah dilandasi dengan firman. Jadi ketika Anda diberkati, Anda sukses, Anda punya mobil keren, Anda tidak goncang, iman Anda tetap kuat. Ketika Anda diizinkan berbagai persoalan hidup, Anda tetap sehat secara jiwa dan rohani. Amin. Kita nyanyikan. James, kakak kelas saya senior, saya mesti hormatin. Jangan sudah serasa masa hebat. Lu dari mana ya? Saya nggak lihat ya, masih hidup dia ternyata. Wah sudah jatuh nih orang-orang begini tuh, langsung direndahkan oleh Tuhan. Serius. Oke, tanya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dalam doa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari kami manusia debu tanah. Kalau kami ada sebagaimana ada hari ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Biar kami selalu mengandalkan Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Hamba-Mu berdoa supaya iman jemaat di tempat ini semakin kuat, semakin kokoh, semakin bertumbuh. Semakin peka dengan suara Tuhan. Kualitas hidup semakin meningkat, semakin disiplin, tertib, menjaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola istirahat, mengatur keseimbangan dengan baik. Itulah kualitas hidup Tuhan. Engkau perdengarkan bagi jemaat. Supaya mereka bisa hidup
tubuh jiwa roh terjaga, terpelihara dan sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sedang mengalami pergumulan hidup, soal sakit penyakit, hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Tuhan yang sudah menyembuhkan saya, Tuhan yang sudah menolong saya adalah Tuhan yang sama akan menolong kepada Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dalam nama Yesus Kristus, mereka yang sakit disembuhkan sempurna oleh Tuhan. Mereka saat ini yang sedang berbeban berat, Engkau angkat, digantikan dengan sukacita. Amin. Dan biarlah pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan tolong dan campur tangan, Engkau bukakan jalan. Dan Engkau akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa akan membukakan jalan. Dia akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Bernaruhlah pengharapan kepada Tuhan. Tetap memiliki kualitas hidup. Tetap tingkatkan kerohanian. Sehingga kami semua selalu didapati setia di hadapan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Istri yang setia ngambil, bawa gitu-gitu ya. Mungkin kalau dunia diciptakan ulang, kayaknya saya mesti pilih yang sama juga ini. Saya tahu Bapak Ibu ya, kalau dunia diciptakan pilih lagi nggak pasangan yang sama gitu ya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Semua terima berkat Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ada amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hubungan intim kita dengan Tuhan itu selalu yang terutama. Ada amin. Haleluya. Terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Doni Chandra untuk pelayanannya pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta dengan keluarga. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kita semua untuk sama-sama kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk kesempatan kami Tuhan beribadah lagi Tuhan. Kami bersyukur walaupun keadaan tidak menyenangkan Tuhan, keadaan yang tidak aman Tuhan mungkin. Tapi biar tetap apapun kejadiannya Tuhan, apapun yang terjadi biar tetap kami bersyukur, tetap kami berdoa, tetap kami memuji, menyembah-Mu Tuhan, tetap kami merenungkan firman-Mu. Tetap kami mengandalkan Kau, tetap kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Sebentar kami beri persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang terletak di depan bangku saudara dan juga bisa melalui kotak persembahan yang ada di depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan sambil jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan, saya mengundang dari Joyful akan memberikan persembahan pujian.
Door. Yaitu persembahan pujian yang luar biasa ya dari anak-anak sekolah minggu. Mereka adalah anak-anak yang cinta akan Tuhan dan akan bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ada amin semuanya? Haleluya. Oke, kami dari GB Sungai Yordan ingin menyambut apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di siang hari ini. Bisa minta kesediaannya sebentar untuk mengangkat tangan. Ada yang baru pertama kali? Oke, belum ada ya. Mari jemaat Tuhan, kita ajak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk bisa bergabung beribadah bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dan di minggu terakhir ini adalah minggu yang spesial. Kita akan merayakan atau memanggil yang berulang tahun. Nama-namanya akan saya panggilkan ya. Oke, yang pertama Cesar Berlin Manurung, Bun Chiu Ing, maaf ya kalau saya salah melafalnya ya. Bunga Ong, Fernando Manurung, Rika Jayali, Daniel Yehuda, Tante, saya panggil Oma kalau ini, Oma Syu, Irwan Gunawan, Rika Agustina, dan kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang mungkin namanya belum disebut tapi berulang tahun di bulan Agustus untuk bisa ikut maju bersama-sama ke depan. Yuk silakan, mari kita nyanyikan lagu ini selamat ulang tahun. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Ucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu saudaraku selamat ulang tahun. Padamu saudariku, padamu saudariku selamat ulang tahun. Padamu semuanya, padamu semuanya selamat ulang tahun. Silakan Pak Gembala. Mari kita bersama-sama berdoa bagi saudara-saudari kita yang berulang tahun selama di bulan Agustus ya. Pas hari ini hari terakhir ya di bulan Agustus ya, tanggal 31. Mari kita bersama-sama berdoa bagi saudari kita. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur, kami bersuka cita, turut merasakan senang karena Tuhan berikan lagi kesempatan 1 tahun dalam hidup mereka. Kami percaya penyertaan Tuhan terus ada dalam hidup mereka. Kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup mereka. Kami berdoa bila Tuhan juga mencurahkan berkat-berkat bagi mereka. Baik berkat rohani dan juga berkat jasmani ya Tuhan. Kesehatan ya Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasangan mereka, anak mereka, atau orang tua mereka, Tuhan juga berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman ibadah untuk minggu ini melalui layar multimedia. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Nicholas Nathanael Chong, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Immanuel Gatot.
Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Immanuel Gatot. Kami ajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Akan diadakan diskusi Alkitab yang berjudul Iman versus Ekspansi Bisnis. Diadakan pada hari Kamis 25 September 2025 jam 7 malam via Zoom. Dengan pengajar Bapak Angga Sunjaya MTH, dengan penanggap Bapak Calvin Hartono dan Bapak Daniel Amran. Pray, Praise and Worship bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu 27 September 2025 jam 10 pagi di GBI Sungai Yordan Roxy Mas lantai 3 dengan tema Jesus is my Savior. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah di ujung akhir ibadah kita. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Boleh kasih salam kiri kanan, depan belakang. Katakan Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian ini bagi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudari, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudari, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu,
Diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.